Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 8 Januari 2022. Kita bersama-sama mau merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 3 ayat 22 sampai dengan 30. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi, Yohanes pun membaptis di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air. Dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis, sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai yang berdiri dekat dia dan mendengarkannya sangat bersuka cita mendengarkan suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Dunia mengajarkan kita untuk bersaing, berkompetisi dan berlomba, menjadi yang nomor wahid, juara satu, yang pertama, lebih cepat, lebih sukses, lebih kaya, dan seterusnya. Dalam kompetisi kehidupan, kita diajarkan untuk harus selalu menang dan mengalahkan yang lain. Maka ada nyinyiran yang mengatakan, hari ini makan siapa, bukan makan apa. Di tengah semangat dunia yang kompetitif, Bapak Suci Paus Fransiskus menyerukan gerak gereja bersama untuk melakukan sinode, yang artinya berjalan bersama. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman hari ini sungguh sangat inspiratif. Kehidupan ini bukan untuk saling bersaing, saling sikut satu sama lain, saling menerkam dan memangsa. Namun kehidupan ini untuk saling melengkapi, bekerja sama, saling mengulurkan tangan dan berjalan bersama. Murid-murid Yohanes dan seorang Yahudi dalam firman hari ini menggunakan paradigma dunia yang kompetitif, yang penuh dengan persaingan. Mereka datang kepada Yohanes dan mau menjadi kompor. Mereka berkata, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan tentang dia engkau telah memberikan kesaksian, orang itu juga membaptis, dan banyak orang datang kepadanya." Saudari-saudara, sahabat setia Gowori sekalian, pandangan Yohanes berbeda dengan para muridnya dan seorang Yahudi ini. Yohanes berkata, "Aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya." Yohanes adalah pribadi yang bijaksana dan rendah hati. Ia dengan jiwa besar mempersiapkan jalan Tuhan, dan ia berkata, "Itulah sukacitaku, dan sekarang ini sukacitaku itu menjadi penuh." Ia harus menjadi besar,
dan aku harus menjadi semakin kecil. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini terkadang kita menjadi pribadi-pribadi yang SMS, suka melihat orang susah, senang melihat orang susah, atau susah melihat orang lain senang. Kita senantiasa memandang sesama sebagai rival, saingan yang perlu kita kalahkan, yang perlu kita taklukkan. Mari kita ganti cara pandang kita. Mari kita lihat sesama kita sebagai saudara yang perlu kita rangkul, yang perlu kita berjalan bersama, bergandengan tangan untuk dituntun sama Tuhan menuju ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Happy weekend untuk kita semua, dan Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.